Di sebuah rumah sederhana namun penuh buku di Seattle, pada 28 Oktober 1955, lahirlah seorang anak laki-laki bernama William Henry Gates Cephas. Ayahnya, William H. Gates, adalah seorang pengacara yang disiplin dan berpikiran sistematis. Ibunya, Mary Maxwell Gates, adalah seorang guru, pebisnis, sekaligus tokoh masyarakat yang aktif. Keluarga Gates tidak miskin, tetapi juga bukan keluarga industrialis kaya raya. Mereka hidup nyaman dengan standar kelas menengah atas Amerika. Dan yang paling penting, mereka menempatkan pendidikan sebagai pusat kehidupan. Sejak kecil, Bill kecil bukan anak yang paling ramah atau paling atletis. Ia pendiam, keras kepala, dan sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ketika anak-anak lain bermain di luar, Bill bisa duduk berjam-jam membaca ensiklopedia atau buku strategi. Ibunya sering khawatir melihatnya begitu terisolasi, tetapi ayahnya melihat sesuatu yang berbeda. Kecerdasan yang tak biasa, dan fokus yang hampir obsesif. Di sekolah dasar, Bill sudah menunjukkan kecenderungan unik. Ia sangat kompetitif dan sangat membenci kekalahan. Bagi Bill, kalah bukan sekadar tidak menang itu adalah kegagalan eksistensial. Ia ingin selalu menjadi yang terbaik dalam pelajaran, permainan kartu, bahkan dalam adu argumen. Ketika masuk Lakeside School, sebuah sekolah swasta bergengsi di Seattle, hidup Bill Gates berubah secara fundamental. Di sana, pada akhir 1940-an, sekolah itu membeli terminal komputer, sesuatu yang sangat langka pada masa itu. Sebagian besar siswa menganggapnya sebagai mainan mahal. Bill melihatnya sebagai pintu menuju dunia lain. Untuk pertama kalinya, ia berhadapan dengan mesin yang mau mendengarkan logika manusia. Ia belajar pemrograman bukan melalui kelas formal, melainkan melalui eksplorasi. Ia dan beberapa teman, termasuk seorang anak 2 tahun lebih tua bernama Paul Allen, mulai menghabiskan hampir seluruh waktu luang mereka di depan terminal komputer. Mereka mempelajari bahasa pemrograman dengan mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Seringkali mereka mereta sistem hanya untuk melihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Mereka bahkan pernah diblokir karena menggunakan terlalu banyak waktu komputer. Namun alih-alih berhenti, mereka mencari celah lain. Dari sini, Bill belajar satu pelajaran penting. Sistem selalu bisa dioptimalkan jika Anda cukup gigih dan cukup cerdas. Paul Allen menjadi satu-satunya orang yang benar-benar sefrekuensi dengan Bill. Mereka berdua sama-sama terobsesi dengan masa depan komputer. Bagi mereka, komputer bukan alat hitung, melainkan alat pembentuk peradaban. Ketika Bill masuk Harvard University pada 1970, ia sebenarnya telah memiliki satu kaki di dunia lain. Ia mengikuti kelas matematika dan ilmu komputer, tetapi pikirannya lebih sibuk memikirkan perangkat lunak. Harvard memberinya prestis, tetapi komputer memberinya makna. Di Harvard, Bill terkenal jenius sekaligus sulit. Ia bisa memecahkan persoalan rumit dengan cepat, tetapi juga sangat tidak sabar terhadap orang yang tidak secepat dirinya. Namun, ia juga sangat disiplin. Ia bisa begadang berhari-hari hanya untuk menyempurnakan sebaris kode. Pada 1905, Paul Allen datang dengan sebuah majalah. Di sampulnya ada komputer kecil bernama Altair 8800. Itu adalah mikrokomputer pertama yang bisa dibeli oleh individu. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah produk teknologi baru. Bagi Gates dan Allen, itu adalah tanda takdir. Mereka sadar, jika komputer akan masuk ke rumah-rumah, maka dunia akan membutuhkan perangkat lunak, dan hampir tidak ada yang mengerjakannya. Dengan keberanian yang hampir nekat, mereka menghubungi perusahaan pembuat Altair dan mengklaim telah membuat bahasa pemrograman untuk mesin itu, padahal sebenarnya belum. Selama berminggu-minggu, mereka bekerja siang dan malam untuk mewujudkan janji itu. Mereka gagal berkali-kali. Program tidak berjalan, komputer macet, tetapi mereka tidak menyerah. Akhirnya, perangkat lunak itu berhasil. Itu adalah momen ketika dunia benar-benar berubah. Bill Gates keluar dari Harvard. Keputusan ini membuat orang tuanya cemas. Harvard adalah tiket emas. Tetapi Bill melihat sesuatu yang lebih besar dari ijazah. Gelombang sejarah sedang datang, dan ia harus menaikinya sekarang. Mereka mendirikan Microsoft pada 1975. Pada awalnya, mereka bukan raksasa. Mereka hanyalah perusahaan kecil dengan beberapa karyawan dan ide besar. Mereka menjual bahasa pemrograman, lalu sistem operasi. Kesalahan demi kesalahan terjadi. Perangkat lunak gagal.
Produk tidak laku, pesaing bermunculan. Tetapi Bill Gates memiliki satu sifat yang membedakannya. Ia tidak pernah berhenti belajar dari kegagalan. Ia membaca setiap laporan kesalahan. Ia mempelajari setiap keluhan pelanggan. Ia memperbaiki setiap detail. Titik balik besar datang ketika IBM, raksasa komputer dunia, membutuhkan sistem operasi untuk komputer pribadi mereka. Gates melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Ia tidak memiliki sistem operasi itu, tetapi ia tahu bisa mendapatkannya. Ia membeli hak atas sistem operasi kecil, mengembangkannya, dan menjualnya ke IBM sebagai MS-DOS. Dengan satu langkah jenius, ia mempertahankan hak lisensinya. Keputusan itu membuat Microsoft tidak terikat pada satu produsen komputer. Ketika komputer pribadi meledak di seluruh dunia, MS-DOS ikut meledak bersama mereka. Kemudian datang Windows. Bukan sempurna, versi awal sering dikritik. Tetapi Gates tidak berhenti. Ia tahu bahwa masa depan ada pada antarmuka grafis komputer yang bisa digunakan siapa saja, bukan hanya ahli. Perlahan, Windows menjadi standar global. Bill Gates, si anak pendiam dari Seattle, kini menjadi salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah teknologi, namun ia tidak berhenti pada uang. Setelah puluhan tahun membangun Microsoft, ia beralih ke misi lain, menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan manusia melalui Bill Melinda Gates Foundation. Ia mengalihkan kekayaannya untuk memerangi malaria, meningkatkan pendidikan, dan memperluas akses kesehatan. Warisan bisnisnya mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dunia modern, kantor digital, internet rumahan, sekolah berbasis komputer tidak bisa dilepaskan dari Microsoft. Namun pelajaran terbesar dari Bill Gates bukanlah tentang komputer. Itu tentang kerja keras yang konsisten, keberanian mengambil risiko saat orang lain ragu, disiplin dalam detail kecil, dan visi jangka panjang yang lebih besar dari diri sendiri. Ia membuktikan bahwa satu pikiran yang fokus, satu keputusan berani, dan satu mimpi yang dijaga dengan tekad dapat mengubah dunia.